Oke, balik lagi sama gue di sini. Nama gue Abinaya Ciko Tunggul Wijaraka, panggilannya Ciko dengan NIM 1362240. Halo, kenalin nama gue Farhan Fernando Bagaskara, NIM 136224004. Halo, kenalin gue Farid Abdul Aziz, panggilannya Farid, NIM 1362201. Kenalin, nama gue Hafizan Farul Hidayatullah, biasa dipanggil Fahrul, Apollo 648. Oke, jadi kita kedatangan masa KMPN. Mungkin langsung memperkenalkan diri, nama NIM-nya bang. Oke, namanya Christian Delvin, kepala Aping 136200047. Oke, jabatan di KMPN? Senator. Oke. Pertanyaan lu? Belum, asal dulu. Udah, oke, asal. Daerah lahir, tanggal lahir Tangerang. Golongan darah. 1 September 2022, 2002, golongan darah A. Asal daerah Kabupaten Tangerang. Hobi bang. Hobi bikin kopi. Asik, bikin kopi. Love language apa? Language kalau gua nggak salah waktu itu quality time. Mantap. Physical attack. Physical touch lah. Physical attack. Wah, Physical touch gue itu. kalau yang anti love language physical attack. Anti love language. Itu semua orang sih kayaknya. Semua orang sih kayaknya. Oke, lu ada pertanyaan? Tanya bebas. Boleh. Mungkin buat di awal ini boleh diceritain gak bang? Suka duka di KMPN? Suka duka di KMPN, sukanya ya lu bisa ngobrolin akademik lah, satu frekuensi orang-orangnya. Terus lu ketemu mereka lu bisa ketemu mereka tiap hari lah, bisa lebih enak ngobrol karena ya pasti punya common interest juga. Terus ya apa yang mereka laluin pasti udah pernah laluin, jadi lu punya cerita-cerita yang cukup sama gitu kan. Kayak gue juga pernah Sonic gitu, gue juga pernah aksi angkatan, lili gitu. Ya dan gue selama ini enjoy sih ke Sekre gitu dari awal offline karena emang biasa gue kalau gabut gue ke Sekre kan, ngerjain tugas, ngobrol-ngobrol sama 19 gitu. Dukanya ya orang yang lu ketemu itu aja gitu, yang aktif pasti itu aja gitu. Kalau sampai sekarang ini gue ngeliat masih orang-orang aktif ya segitu-gitu aja, nggak pernah nambah dan nggak pernah berbeda-beda lah, pasti tiap acara orangnya isi itu aja. Oke, lanjut. Oke, kalau dari gua, pertanyaan dari gua mungkin simple, kayak pas lu semester 3 sama 4 ada nggak kayak matkul yang lu suka sama yang enggak? Apa aja matkul bentar, sabar gue ngecek dulu ya. Ada boleh. Semester 3 sama 4 ya? Ya, 3 sama 4. Apa itu mata kuliahnya semester 3 dan 4? TD, mata, karakter, Indin, MPMM, MKM. Yang gua nggak suka itu antara matek sama IP. Soalnya IP itu kayak bener-bener, atau gua nggak ngerti kita tuh output dari matkul tuh apa, kayak ya udah gak jelas kan. Dan kalau matek emang yang mulia aja sih, gue bete aja. Oh, iya sih. Ujian gue nggak pernah beres aja ngerjain matek. 2 jam 4 soal tuh kayak kagak beres aja. Terlalu banyak itu. Yang gue suka tuh SDS, gue cukup suka. Oke. Terus MKM. Itu menarik. MKM karena dosennya apa karena MKM tuh sebenarnya emang gue suka aja sih materinya. Dosennya juga cukup menarik. Kalau yang benar-benar pure dosen ya, Kindin sama Rektor, itu pure dosen. Bukan Kindin, Dinflu sama Rektor pure dosen. Kalau Palavi asik soalnya. Itu pure dosen. Itu ke pure materinya ya sosok lah. Kalau materinya ya. Sosok lah ya. Begitulah. Oke, next. Tanya berikutnya. Baru. Ini kan memang lu udah berarti tingkat 4 ya berarti. Iya. Ya. Nah, berarti momen terkesan lu di KMPN dan ITB lah secara keseluruhan. Apa ya anjir? Momen yang paling berkesan ya? Ya, yang terkenang lah. Atau sebagai senator? Bebas. Yang gue rasa selama ini sih Wisokto tahun lalu. Itu menurut gue cukup berkesan soalnya itu pertama kali gue ngerasain wisuda yang benar-benar arak-arakan di tunnel offline. Terus emang waktu itu tensinya tinggi banget lah, soalnya kita kan waktunya itu cuma bentar. Itu pertama kali gue ngibar di Sanken kan, gue ngibar bareng Syahrir lagi. Terus selama latihan tuh gue sama Syahrir nggak pernah kompak kan, jadi kayak cukup tegang lah. Tapi pas ngibar tuh entah kenapa kompak banget, suaranya juga pas. Terus
yang orasi depan, terus gue ngeliat orang orasi itu bener-bener pas depan muka gue kan, Fadli, Ito sama Ito orasi Ketang 18 sama Fadli, lu tau lah ketua KT waktu itu bagi gue cukup berkesan sih. Kayak pertama kali ngeliat wisuda offline, terus ya semeriah itu dan orang-orang di wisuda juga sekeren itu gitu sih. Bang Api kan tadi bilang di BPP sebagai senator ya Bang. Nah mau nanya nih, kayak ada masalah-masalah yang menurut Bang Aping lagi susah dihadapin gitu nggak di senator itu? Ada sih. Ada. yang paling deket, yang paling baru aja ya. Boleh. Kemarin tuh ada isu yang wisuda kan. Kemarin tuh gue forum kan, malam-malam tuh disankan wisuda. Sama gue itu susah dihadapin soalnya gimana ya Pak? Kesannya tuh kayak kabinet mau nyerang mau advokasi ke rektorat, mau nyerang ke atas. Tapi masa kampus ada aja yang masih serang secara horizontal gitu. Jadi maksudnya kan kita masih secara horizontal nih, vertikal tuh ke rektor berarti kan. Ya kita gimana mau vertikal kalau horizontal masih berantakan. Kayak kita tuh gimana mau nusuk pakai tombak kalau tombak kita aja masih nggak rata gitu. Kemarin tuh masalah gitu, kayak forumnya tuh gimana kita mau menuntut rektorat segala macam terkait wisuda ini, terus malah chaos dari di horizontal kan antara mahasiswa. Terus gue ngeliat kabinetnya kayak nggak begitu siap, kayak bahkan di grup sama alumni, ada alumni kan mau bantuin minjemin gitu kabinetnya diserang sama alumni juga. Terus kemarin bahkan ada sempat lah di forum itu kayak sempat bener-bener kayak ini versus ini gitu. Kayak gue melihat langsung tuh kayak anjing pusing cok gitu. Sementara minimal pas mereka lagi ribut, gue itu lagi di grup WA wisudawan, lagi nanya wisudawan ini gimana, pada mau gak, pada pengennya gimana. Jadi ya itu susah sih, chaos. Nah itu ya apa yang mungut duit itu gak sih? Iya, yang wisuda 800.000 terus gak ada transparansinya. Udah gitu orang tua gak boleh masuk Sabuga. Oh iya. Alasan ITB tuh gini, mereka bilangnya, satu, kita kan kembali dari COVID, baru dari pandemi. Nah, kondisi pandemi kita jadi patokan benchmarking new normal. Jadi kita mencoba menghilangkan seremonial. Alasan keduanya kenapa kita juga menghilang ini, karena kita melihat univ-univ luar negeri itu wisuda tuh nggak begitu seremonial banget, nggak begitu sakral. Dan kita kan mau jadi world class university, jadi kita harus ikutin budaya-budaya mereka, kultural mereka. Pertanyaan gue sekarang, emang prosesi wisuda jadi parameter penilaian world class university? Kagak anjir gitu loh. Itu yang bikin gue bete. Terus mereka kayak paksain new normal juga. Ya oke lah, lo bisa berargumen Sanken penuh kan Wisokto ini karena nggak ada Wisjul. In the first place yang ngilangin Wisjul siapa anjir? Gitu loh. Gue bingung anjir, mereka kayak makan kata-kata mereka sendiri, rektorat nih. Jelas lah. Nggak jelas, dia nggak jelas. Apa gue? Lanjut, ada pertanyaan? Ada gue, oke. Ini sesuruhan aja sih di angkatan kakak nih. Kalau misalkan emang kakak pengen bisa jadi salah satu yang ada di angkatan kakak, itu kakak pengen jadi siapa selain diri kakak sendiri dan alasannya? Kalau apa? Iya, kalau misalnya kakak bisa jadi seseorang di angkatan kakak doang nih, bukan angkatan lain. Itu kakak pengen jadi siapa selain diri kakak sendiri? Dan alasannya? Harus angkatan gue nggak? Harus angkatan kakak. Gue ngapain jadi siapa-siapa? Soalnya maksudnya kayak Karena kalau itu angkatan lain. Angkatan bawah-bawah ya? gak bisa, maksudnya kayak kalau lu pilih angkatan, gue lebih milih kayak kalau gitu gue mending gue di posisi angkatan siapa gitu kan. Gue nggak suka milih orang. Alasannya kayak dulu deh. Jadi deh, gue kalau emang disuruh pilih ya gue lebih sepakat gue ada di angkatan Apollo. Kenapa? Karena TPB-nya offline. Lu ngerasain FTMD offline, terus lu ngerasain Sonic offline. Walaupun emang Sonicnya belum begitu sempurna secara offline karena ya baru balik lagi kan. Terakhir offline kan tahun lalu pas gue nge-Sonicin 21. Tapi itu kenapa gue gak memilih buat menjadi siapa-siapa, karena lu kalau di mindset lu udah mikir gue mau jadi dia, secara gak langsung oke, dia role model, tapi secara gak langsung tuh lu mematokkan cara hidup lu, cara lu berpikir tuh seperti dia. Jadi lah apa-apa yang lu lakuin mau se-original apapun dari diri lu sendiri, udah ada faktor gue ngikutin dianya, jadinya gak original lagi. Jadi kayak ini bukan lu gitu sebenarnya. Kalau kita trace back ya, ngerti gak sih? Anggaplah lu boleh jadi orang role model, tapi lu gak boleh benar-benar jadi kayak gue mau jadi kayak dia. Tapi lebih kayak oh dia keren, kira-kira gue bisa jadi kayak dia nggak? Tapi pakai cara gue sendiri gitu. Jadi kayak gitu sih.
Dan kalau emang kayak gitu gue ada kayak orang-orang yang ibaratnya gue nganggap orang ini orang-orang yang keren gitu, gue look up kepada dia gitu. Ya kalau 19 Syahrir, Edo gitu kan. 18 tuh Ezra, Kemal, Fadli. Terus kalau kita ke 17 tuh ada 17 satu angkatan 17 tuh keren banget menurut gue. Tapi Janitra, menurut gue Janitra keren. Kita balik lagi ke 16 gue masih bisa. 16 paling Rangga tuh senator 16. Gue look up ke dia karena ya senator terakhir offline dia kan. Kemarin gue ngadain forum senator juga. Kemarin gue mikir apakah ini akan sesuai dengan standar dia gitu. Karena dulunya nggak pernah ada acara-acara senator offline. Kalau 15 Alja sama Dava Robani, Fahim sama ketua DPA. Itu gue kenal soalnya orangnya. Gue pernah ketemu mereka berdua. Gue pernah ngobrolin campaign sama mereka berdua. Dan ya mereka pernah cerita kondisi campaign dari dulu juga kayak gini. Ya maksimal ikut acara 40% gitu-gitu. Orang AE pada sibuk akademik itu prioritas nomor 0 ya itu jelas. Dari dulu kayak gitu. 14 gue gak kenal, 13 gue gak kenal, 12 gue gak kenal, 11 gue kenal satu Darda, Fahimnya. Waktu itu ketemu gue di Sekre sini. Cuma buat ngasih undangan nikah ke KMPN. Anjir. Gue kayak anjing dikasih fisik, Cok. Beneran datang hadir. Ada yang waktu itu akhirnya angkatan gue yang datang satu. Soalnya dia acara nikahnya benar-benar hamil satu kuliah. Jadi nggak banyak yang bisa datang. Gitu. 11. Itu paling tinggi tuh 11. Ada lagi nggak ada? Udah punya anak itu. Gokil 11 aja. Gue mau nanya ini bang, di luar konteks KMPN, ini semisal nih sehari di dunia dibolehin buat ngelakuin hal ilegal dan kriminal, lu mau ngelakuin hal apa? Anjing. Misal nggak dosa nih, misal nggak dosa. Rusak legal. Bakar restoran gitu misalnya. Kalau bakar rektorat kita langsung lulus enggak? Kalau dosa tanggung, kalau lo bakar satu ITB lo bumi ratakan langsung S1. Langsung gelar, Cok. Yuk gas. Tapi bunker harus lu pikirin, lu kalau bumi ratakan ini semua bunker masih ada yang nggak bisa. Bener-bener harus semua fasilitas hilang, Cok. Nah, multi kampus lu hilangin semua juga. Itu jelas bisa. Paling Jadi apa? Jadi apa nih jawabannya? Jadi apa jawabannya? itu kalau skop ITB. Binasakan. Ini kita ini aja dulu, gue pernah mikir sesuatu yang bodoh sih, tapi ini lucu lah. Skop campaign aja deh. Skop campaign pelantikan anggota biasa. Waktu gue sama gini, anggota biasa lucu kali ya kalau glider angkatan kita patahin gitu. Bendera angkatan kita bakar gitu. Nah itu kan kalau kayak ilegal kan, itu semua ilegal, kayak lu nggak ada etika kan. Tapi kan kalau ya tidak ada yang salah ya why not. Kalau gue mikir gitu. Boleh. Oke, jadi pas KMPN ya berarti. Iya. Oke. Lanjut bang, ini juga skopnya di luar KMPN dan di luar AE. Boleh. Lu kalau boirak cebok dari depan atau dari belakang bang? Depan. Karena kenapa nggak di belakang? Karena gue dari kecil kalau cebukin mama gue dari depan. Tapi kan depan nggak sangkut-sangkut bang. Berarti lu gini dong. Begini. Iya. Gini lah. Iya lagi. Gini lah. Lu nggak bisa lihat kalau begini aja. Terasa. Gini. Kalau gini kan ketutupan. Bisa lihat juga sih. Gua masih harus lihat. Harus lihat. Boleh. Oke. Pada akhirnya tangan lu harus fleksibel coy. Kalau nggak bisa menurut gue itu skill issues. Kita agree tuh di segede bang. Lanjut Darul. Begini anjir. Apa ya? Mobil impian lo bang. Gua nggak suka mobil anjir. Motor. Gua nggak suka mobil. Kendaraan udah apa ya? Motor. Menurut lo Indonesia lagi butuh apa? Orang jujur, butuh orang Atau ya jujur. 2024 ini? Lagi butuh otak sama hati nurani. Yes. Nggak salah sih. Hati nurani sih bener tuh. Hati nurani itu. 2024 ganti rakyat. Boleh. Ganti pulau gak sih? Ganti pulau. Oke. Karena Udah ya? udah cukup segitu aja. Oke, thank you banget bang. Terima kasih Bang Aping. Tanya terakhir deh. Boleh. Pesan buat Apol aja. Anjing. Singkat aja. Nasehat gitu, nasehat. Kalau entar lu udah tingkat 4, jangan takut hubungin Testral, Aetos atau Wifer. Apa nanya? Siap. Kalau lu Oke. merasa Langsung bingung. ngomongin Bang Aping ya? Enggak, anjing jangan gua tapi. Oke udah, thank you banget bang. Jangan langsung gua Nando. Oke, thank you banget ya. Udah mau wawancara, thank you. Bye-bye.